Salam jumpa. Salam sehat dan salam tangguh buat kita semua. Kali ini kita masuk episode sejarah kebencanaan di Indonesia yang dahsyat dan fenomenal yang merubah dunia. Tapi sebelumnya dimohon untuk subscribe, like dan share untuk pengembangan channel ini ke depan. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora merubah sistem transportasi di mana sebelumnya menggunakan kuda berubah menjadi terciptanya sepeda sebagai alat transportasi di Eropa. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Nusantara. Saat ini berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung Tambora adalah salah satu dari 126 jumlah gunung api aktif di Indonesia. Sebelum letusan Gunung Tambora, masyarakat Sumbawa hidup damai dan tidak pernah menyadari bahwa gunung akan mengeluarkan letusan besar, dahsyat, mengerikan sekaligus mematikan. Kehidupan masyarakat adem, tentram dan sederhana. Budaya hidup sederhana ditandai dengan rumah mereka terbuat dari bambu dan atap ijuk. Kesederhanaan ini pula menjadikan masyarakatnya hidup harmoni dengan alam. Keharmonisan dengan alam ini memandu masyarakatnya hidup bertani dengan bercocok tanam dengan memanfaatkan kesuburan alam di sana. Mereka menanam jagung, padi, dan tanaman perkebunan. Uniknya, masyarakat di sana sudah lama mengenal sistem ekonomi modern. Mereka sudah memiliki pasar-pasar lokal tempat transaksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, begitu juga kerajinan tangan. Pada masa itu kehidupan masyarakatnya tidak lagi subsistensi. Aktivitas budaya dan perekonomian masyarakat bersandar kepada budaya dan tradisi yang kaya dengan pengaruh besar dari budaya Islam berdampingan dengan adat istiadat lokal. Mereka memiliki upacara-upacara adat dan ritual keagamaan yang unik. Basis keislaman masyarakat mendorong ketentraman hidup, kesejahteraan ekonomi sekaligus hidup bersahabat dengan alam. Sampai saat itu, mereka tetap belum menyadari gunung sumber penghidupan dan kekayaan sedang dan terus bekerja untuk pengisian magma dari perut bumi menuju kamar magma di bawah perut gunung. Penambahan volume magma dalam jangka yang sudah lama dan cukup panjang, akhirnya meningkatkan tekanan magma itu sendiri. Tekanan magma yang terus meningkat mendorong ledakan besar ketika terjadi peningkatan tekanan maksimal. Pertama sekali letusan Gunung Tambora terjadi pada tahun 1815 dan merupakan salah satu letusan gunung berapi merubah dunia. Letusan dahsyat ini tidak hanya terjadi sekali tapi terdapat 3 tahap letusan. Letusan pertama dikenal dengan tahap awal sekitar tahun 1815 sampai dengan tahun 1816. Tahap menegah sekitar tahun 1817 sampai dengan tahun 1820. Dan tahap akhir pada tahun 1820 sampai dengan tahun 1830-an. Kedahsyatan Gunung Tambora ditandai dengan suara letusannya terdengar sampai Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Malaysia, Singapura dan Filipina bahkan sampai di kota Darwin, Australia. Letusannya sangat besar dan berlangsung lama. Kematian massal terjadi sebanyak 71.000 jiwa menjadi korban di Pulau Sumbawa. Pada letusan pertama ini berlangsung selama 3-4 hari. Tetapi dampaknya dirasakan selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun setelahnya. Pada pertama sekali letusannya memuntahkan sekitar 160 km kubik batuan, abu dan batu apung ke udara. Bukan hanya itu, tapi juga mengeluarkan abu dan gas yang menyebabkan pendinginan atmosfer yang mengakibatkan penurunan suhu global dan perubahan pola cuaca. Dampaknya tidak hanya di Asia, bahkan sampai ke Eropa, Amerika Utara, Australia hingga Afrika Selatan. Pendinginan atmosfer tadi berdampak kepada penurunan suhu global dan perubahan pola cuaca. Pola cuaca yang berubah ini pada tahun 1886 di Eropa terjadi, tahun tanpa musim panas. Suhu global turun drastis. Abu vulkanis Gunung Tambora karena menghalangi sinar mata berdampak rusaknya tanaman dalam waktu yang cukup lama. Hari-hari tanpa musim panas mengakibatkan kekeringan, kurangnya ketersediaan air, dan kelaparan. Kemiskinan mulai mendera masyarakat di Eropa, seperti Jerman, Perancis, Inggris, Belgia, dan Denmark. Hari-hari tanpa musim panas ini tidak hanya berpengaruh pola kehidupan masyarakat Eropa, juga berdampak kepada kehidupan kuda.
kuda bermatian karena tidak mendapatkan pasokan makanan yang disebabkan ketiadaan tanaman rumput dan dedaunan. Kuda tidak lagi mampu bertahan hidup. Terhalangnya sinar matahari mengurangi kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Kuda tidak mendapatkan pasokan makan yang cukup. Singkatnya, tanpa rumput dan dedaunan adalah kiamat bagi sang kuda. Sebelum meletusnya Gunung Tambora, masyarakat Eropa memanfaatkan kuda sebagai alat transportasi utama. Sebagai kuda tunggangan, mengangkut beban dan bahkan sebagai alat transportasi berperang. Setelah letusan Gunung Tambora, populasi kuda semakin berkurang dan tinggal sedikit saja yang bertahan hidup. Kuda yang bertahan hidup hanya tinggal sedikit ini memiliki harga yang sangat tinggi bila disewa sebagai alat transportasi saat itu. Karl von Drais berkebangsaan Jerman pada tahun 1817, atau 2 tahun setelah letusan Gunung Tambora terciptanya sepeda sebagai pengganti kuda sebagai alat transportasi jarak pendek. Sepeda buatan pertama ini hampir 100% berbahan kayu dan sebagian kecil terbuat dari logam seperti bahan untuk as roda. Roda terbuat dari kayu dan dilapis dengan bantalan karet. Tempat duduk diberikan sejenis busa. Uniknya sepeda ini tidak punya pedal untuk dikayuh. Kaki pesepeda berjalan di atas tanah untuk mengayuh sepeda. Jalan datar dan menurun sepeda ini sangat berfungsi baik, tetapi kesulitan ketika jalan di atas jalan tanjakan. Pesepeda ini dipanggil dandy horse atau sepeda kaki. Temuan sepeda kaki yang dirintis dari Jerman oleh Karl von Drais diikuti jejaknya di negara-negara Eropa lainnya, seperti Perancis, Inggris, Belgia, dan Denmark. Penggunaan sepeda kaki ini cukup lama, selama 50 tahun dimanfaatkan setelah letusan Gunung Tambora. Sebelum sepeda modern yang punya pedal dan terbuat dari logam seperti yang kita kenal sekarang tercipta pada tahun 1870 oleh Penny Farthing dari Inggris. Luar biasa, Tambora merevolusi tata kehidupan dunia, kuda dan juga sepeda. Salam tangguh.